Setuju nggak nih kira-kira yang pakai catfish? Saya pengen tanya deh. Kira-kira kalian setuju nggak sih kalau misalnya di dalam catfish nanti ada tuh yang jualannya nanti kira-kira jatuhnya jadi kayak Instagram, cek IG kita ya kakak. Nah ini gimana nih kira-kira? Setuju nggak kalian sebagai pengguna catfish? Kalau misalnya ada teman kalian sendiri yang nanti, wah jatuhnya annoying nggak sih ini? Boleh pakai mic-nya? Gimana nih Mbak? Ya, selama nggak ganggu dan nggak berisik di pool kita sih nggak apa-apa. Selama nggak ganggu dan nggak berisik ya. Tapi kalau misalnya udah mulai ganggu, udah mulai annoying, wah ini biasanya langsung delkon. Delkon. Langsung putus hubungan ya. Mungkin nanti bisa dipersonalize, misalnya untuk komersial dipersonal di blog atau gimana. Gitu. Itu bisa lah secara teknis. Baiklah kalau begitu. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Bagas. Dengan Bagas. Iya. Ya, Mas Bagas di mana Mas? Dari mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Ya udah langsung aja silakan Mas Bagas pertanyaannya. Oh, iya untuk Mas Arfan ya. Ya. Pak Arfan. Saya mau tanya ini, misalkan di pool itu ada misalkan user yang bandel gitu kan, menyebarkan file-file yang 18 ke atas atau gimana itu apa ada auto sendiri atau kayak gimana? Betul tuh Mas. Ada lagi Mas pertanyaannya? Yang kedua apa ya? Kedepannya ini catfish ini bakalan ada kayak apa? Voice chat untuk video chatting atau apa gitu? Video chatting? Iya. Oh, jadi kayak sudah kita bahas. Mungkin agak skip ya, nggak masalah deh, kita bakal bahas lagi. Ya, terima kasih banyak Mas untuk pertanyaannya. Langsung dijawab nih untuk Mas Arfan. Gimana nih Mas? Kalau yang usia 18 ke atas ini agak susah ya sebenarnya kalau untuk menyaring yang namanya chatting yang mungkin udah pasti 18 plus nih. Gimana kira-kira solusinya? Di 2 hari pertama kita rilis ke beta gitu ya, ke publik itu. Ada salah satu teman dari Timur kalau nggak salah. Saya nggak bisa sebut namanya ya. Dia itu ada semacam kebiasaan yang buruk ya. Dia melakukan broadcasting terhadap ribuan orang dan itu file-file yang kita sebut itu pornografik. Kita belum ada kontrol waktu itu. Nah, bagaimana caranya kita? Ini private, ini wilayah private. Kita tidak bisa melihat satu persatu message itu. Tidak boleh karena memang tidak boleh kita. Tetapi bagaimana kalau sebenarnya kontennya ini konten pornografi seperti yang ditanyakan oleh Mas Bagas tadi. Nah, kita struggling dengan itu. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa ada controlling? Dan ini kita pelajari dari beberapa macam media yang sudah aware terhadap dia kayak YouTube, terus Tumblr juga. Tumblr ini sekarang sudah terperosok ke wilayah bahwa dia termasuk sumber pornografi. Karena dia tidak ada filtering. Maka kita ambil secara moderat dengan cara yang seperti dilakukan oleh YouTube, yaitu orang-orang yang terkirim atau dikirimin file-file yang berbau pornografik, mereka akan memberikan report ke kami dan kita sampling ya. Kalau seandainya dia, let's say kita bilang lebih dari 20 orang yang mengatakan bahwa ini mengganggu, maka itu usernya langsung kita ban. Berarti ada report spam juga ya? Ada tombol report spam-nya juga? Jadi tidak bisa saya nanya, karena software nggak bisa mendeteksi itu. Tidak boleh kan, seandainya saya berkirim SMS nih, taruh kata kepada salah seorang nih, Mas Satya misalkan ya, terus kita melakukan intervensi terhadap itu, nggak boleh. Padahal ini juga wilayah private, sehingga kalau dia kirim file foto pribadi atau apa gitu ya, yang tentunya yang tadi itu kasusnya pornografik, kita nggak bisa mendeteksi. Maka yang bisa mendeteksi adalah yang dikirim gitu. Sama penggunanya. Iya, sehingga kita sediakan nanti mekanisme bagaimana mereka melakukan reporting kepada catfish. Gitu. Itu yang kami lakukan. Tapi saya mau tanya untuk Bapak Cahyo, kira-kira sebagai startup company nih Pak, catfish kira-kira kendala kedepannya seperti apa sih? Kalau kita lihat kan banyak nih Pak yang namanya room chat, private room chat, saingannya tuh sangat banyak. Kira-kira kendalanya dari catfish ini sendiri untuk kedepannya seperti apa Pak? Kalau saat ini yang saya melihat seperti yang diungkapkan sama Mas Arfan tadi, infrastruktur. Jadi dengan adanya acara seperti ini, semakin banyak pemirsa, maka akan semakin banyak yang mendaftar. Nah ini ditakutkan infrastruktur ini tidak bisa menangani jumlah user yang banyak. Otomatis kalau infrastruktur tidak tertangani dengan baik, pelayanan akan turun. Seperti itu. Pelayanan turun, pelayanannya turun, orang banyak mengeluh, tadi komplain, akhirnya
putus. Nah, ini Pak Cahyo ini salah satu yang kompak kayaknya. Yang dulu kita pernah mengalami 2 kali itu. 2 kali jatuh ya karena mungkin bisa ceritain nih Pak gimana pengalaman karena tingginya permintaan gitu ya. Dalam tempo sehari itu kita ada sekian puluh ribu yang ini. Jadi akhirnya pada saat itu server kita dari mulai 2, 4, sekarang sudah 35. Nanti bulan depan kita akan tambah lagi 60 server. 60 server. Iya. Jadi dalam 1 tahun ini kita akan ada 150 server. Wow. Gitu. Sehingga ya kita growing terus istilahnya. Jadi ini tadi salah satu kendala tadi ya yang yaitu infrastruktur, kedua juga legal. Ya legal itu juga ada masalah kita. Kalau startup ya tadi kan topiknya kita startup, bagaimana kendalanya seperti apa ini catfish gitu ya. Terutama legal bahwa orang-orang produk asing itu rata-rata mereka melakukan registrasi atau mendaftarkan itu ke paten. Jadi pola interaksi itu didaftarkan seperti contohnya Apple gitu ya. Dia ada sliding itu. Sliding ini dia daftarkan. Siapapun yang membuat aplikasi di handphone yang sliding dia akan tuntut gitu sebagai copy. Sehingga pada saat kita bikin catfish kita agak apakah kayak dianggap niru ya, padahal kita ini udah ide sendiri gitu ya. Ternyata mereka udah patenkan, ini yang jadi kendala. Tapi so far ada nggak sih Pak masalah, mau ngobrolin masalah legality nih Pak, ada nggak sih masalah misalnya membuat catfish sendiri mungkin sampai diblokade Pak? Maksudnya dalam artian bahwa wah ini belum di launching, kita belum tahu apa-apa, blok aja deh. Ada nggak sih Pak yang sampai separah itu Pak? Tidak ada, karena kita memang belum rilis resmi ya, itu aja, belum. Tapi kira-kira kalau boleh tahu mungkin banyak nih Pak pemirsa di rumah yang penasaran, kapan sih Pak? Setahun ke depan kah kira-kira? Bayangan kasarannya aja deh. Tadi saya sampaikan, jadi ya maksimum kami usahakan ya itu Agustus September lah. Agustus September tahun ini berarti Pak? Tahun ini, bulan depan atau 2 bulan lagi. Selebaran lah ya? Iya. Selebaran ya? Bocornya nih Pak, nanti di launchingnya bakal seperti apa Pak? Apakah resmi di suatu tempat atau cuma sekedar dari dunia maya aja nih? Ini saya juga sharing ya dengan teman-teman, barangkali ada yang startup di sini juga, bahwa beberapa perusahaan besar itu berhasil dalam marketingnya. Mereka tidak menggunakan konvensional marketing seperti yang kita lihat. Ada produk Singapura di Surabaya yang turun itu, ya Nirba ya, itu nggak berhasil gitu. Nah mereka menggunakan satu metode, yaitu yang kita sebut viral marketing. Viral marketing ini adalah berbasiskan experience ya. Saya mengirimkan kepada seseorang, Mas Hati atau Mas Sofan, Mas Sofan cerita lagi ke temannya, inilah yang menjadi basis. Sehingga launchingnya nanti itu juga seperti itu. Gitu. Kita katakan aja sama teman-teman, ini loh, catfish sudah rilis resmi, ada di Google Play. Sudah kita nggak perlu yang secara dari dunia nyata, dari dunia maya aja Pak ya. Tidak akan ada promosi besar-besaran di TV, nggak ada. Tidak akan ada. Karena itu sudah pernah juga dilakukan oleh raksasa itu gitu. Baiklah kalau gitu. Wah ini kayaknya obrolannya makin menarik nih ya pemirsa. Tapi kalau misalnya pemirsa masih penasaran mengenai catfish atau mungkin juga ada pertanyaan, kami masih tunggu di line telepon di 8202015. Tapi pastinya jangan kemana-mana. Tetap di Teknovasi yang pastinya disupport oleh datautama.net.id. Tetap bersama kami.